Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita. Dalam kesempatan hari ini saya akan mengulas tentang gaji di pengecatan di pabrik tempat saya bekerja. Karena beberapa hari yang lalu ada teman-teman ataupun sobat dunia maya yang menanyakan tentang perihal gaji. Ada yang nge-DM, ada yang WhatsApp segala macam ke saya. Bang, tolong katanya di-spill gaji di tempat abang kerja ya. Dan atas permintaan teman-teman, saya akan mencoba mengulas gaji di tempat saya bekerja. Kebetulan saya bekerja di manufaktur, di pabrik pembuatan barang besi untuk bahan-bahan membuat bangunan rumah atau gedung. Dan maaf teman-teman, untuk konten kali ini bukan saya bermaksud sombong ataupun pamer dengan gaji saya karena permintaan dari teman-teman semua yang menonton channel saya di YouTube. Saya tidak ada maksud apa-apa dalam membuat konten ini, karena atas dasar permintaan teman-teman di WhatsApp ataupun YouTube ataupun dunia maya yang inbox saya, yang ngechat saya, tolong katanya bang di spill gaji di Jepang. Mungkin itu. Terus yang selanjutnya adalah saya dari tujuan saya membuat konten ini, yang pertama tidak ada tujuan pamer ataupun sombong. Yang kedua adalah untuk memotivasi teman-teman yang ingin bekerja ke Jepang. Nah, langsung saja teman-teman kita bahas untuk gaji terakhir saya ya. Maksudnya gaji terakhir maksudnya gaji kemarin yang saya terima. Nah, jadi gini teman-teman, di pabrik saya itu, di perusahaan saya ini, jadi seperti ini teman-teman. Jadi kita itu tutup bukunya akhir bulan. Nah, gajiannya di tanggal 25 bulan berikutnya. Jadi contoh, kalau saya bekerja dari tanggal 1 September sampai akhir bulan tanggal 30 September. Nah, itu tutup bukunya. Nah, selanjutnya akan gajian di tanggal 25 Oktober. Jadi kita itu dipending 25 hari kegajiannya gitu. Mungkin udah aturan perusahaan kali ya. Soalnya yang pernah saya alami biasanya itu, kalau waktu saya di Indonesia itu kerja di suatu perusahaan, ya kan saya dulu pernah bekerja, ya pengalaman kerja di Indonesia itu di perusahaan food and beverage ya, di salah satu toko retail. Jadi perusahaan yang memproduksi roti. Waktu saya kerja di toko roti itu teman-teman, tutup bukunya itu tanggal 20. Jadi tanggal 21 awal ya. Nah, sampai ke tanggal 20. Jadi gajiannya di akhir bulan. Jadi cuma dipending 10 hari. Nah, sedangkan di sini kita kerja dari awal bulan ya, contoh dari tanggal 1 September, terus kita bekerja sampai akhir bulan tanggal 30 September. Nah, digajinya itu tanggal 25 Oktober. Jadi dipending 25 hari. Nah, lumayan jauh ya, sekitar 3 minggu lebih, 3 minggu lagi 4 hari. Tapi emang ya mau gimana lagi, itu udah aturan perusahaan ya, kita ngikutin aja gitu.
Nah, eh, saya akan menjelaskan di sini gaji bulan September ya. Saya saya itu ya, lihat di atas. Jadi jumlah total yang dibayarkan itu, gaji kotor saya itu waktu gajian bulan September adalah ini nih, 188.885 yen ya, kalau dirupiahkan itu sekitar 19 juta. Nah, ini masih kotor ya teman-teman, masih kotor. Nah, ada jumlah potongan pengurangan. Nah, masuk itu potongan itu, jadi di sini tertera jumlah pengurangan total. Nah, jumlah pengurangan total itu adalah potongan dari potongannya tiap bulan. Nah, jumlah total yang dibayarkan itu gaji kotor ini 188.885 ini dikurangi potongan sebesar 39.335 yen. Jadi gaji bersih saya itu yang didapat adalah 149.550 yen. Nah, itu baru gaji bersih saya sekitar, ya kalau dirupiahkan sekitar 15 juta lebih ya, mungkin kurang lebih, karena yennya naik turun, terus kurs sekarang ya terhitung kecil sih, sekitar 104, kadang 105, naik turun. Jadi kalau dirupiahkan kita ambil bulatnya aja lah. Jadi kita ambil bulatnya 1 yen itu 100 rupiah aja. Soalnya kan kalau kita remit itu suka dipakai uang uang admin gitu. Jadi kita ambil bulatnya aja teman-teman, biar nggak pusing juga. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang pengurangan total. Nah, jadi kita itu tiap bulan ada potongan. Nah, di sini saya akan jelaskan potongan-potongan apa saja tiap bulannya ya. Nah, yang pertama itu lihat di kolom pengurangan ini, premi asuransi kesehatan sekitar 6.859 yen. Kalau dirupiahkan 700.000 kurang lebih ya. Nah, terus pensiun kesejahteraan atau yang disebut dengan Nenking 12.993 yen. Kalau dirupiahkan sekitar 1.300.000. Nah, terus selanjutnya adalah premi asuransi ketenaga kerjaan 1.133 yen. Kalau dirupiahkan ini sekitar mungkin 120.000 ya, kurang lebih. Nah, jadi jumlah total asuransi sosial itu sekitar 20. Jadi total jumlah asuransi sosialnya adalah 20.985 yen. Nah, asuransi sosial ini totalnya adalah 20.985 yen. Kalau dirupiahkan itu sekitar 2.100.000 ya, kurang lebih. Nah, itu tuh premi asuransi kesehatan itu digunakan untuk kalau kita sakit. Jadi kalau kita berobat ke rumah sakit ataupun klinik, kita ada potongan, itu bisa menggunakan premi asuransi kesehatan. Kalau di Indonesia mungkin seperti BPJS kesehatan gitu ya, BPJS kesehatan, tapi dari perusahaan gitu. Nah, untuk pensiun kesejahteraan atau istilahnya Nenking itu, ini jadi tiap bulan dipotong itu. Jadi kalau kita selesai kontrak 3 tahun terus pulang ke Indonesia, itu bisa dicairkan. Mungkin tinggal kalikan saja 3 tahun dikali 1.300.000 ya, dikali 3 tahun itu ya mungkin kira-kira 45 juta atau 50 juta. Nah, itu bisa dicairkan.
Jadi balik lagi ke kita sendiri gitu. Nah, kalau premi asuransi ketenaga kerjaan itu tidak bisa dicairkan ya teman-teman. Itu kalau di Indonesia itu seperti ya BPJS ketenaga kerjaan. Nah, sama premi asuransi kesehatan juga tidak bisa dicairkan. Nah, jadi yang bisa dicairkan itu hanya pensiun kesejahteraan. Jadi ya ini untuk jaga-jaga aja gitu. Makanya ikut asuransi kesehatan, tapi ya amit-amit lah jangan sampai terjadi sakit ataupun segala macam yang kita tidak inginkan gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ada biaya sewa. Nah, biaya sewa itu adalah biaya apato. Apato istilahnya itu apartemen tempat tinggal kita selama di Jepang. Nah, biayanya ini 7.500, kalau dirupiahkan ya 750.000 satu bulan. Nah, ada biaya utilitas komunikasi. Jadi biaya utilitas komunikasi ini adalah biaya seperti gas, wifi, listrik, sama air. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam konten kali ini teman-teman. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini. Apabila teman-teman suka dan merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman, bantu like, subscribe untuk keberlanjutan konten saya ini. Dan apabila tidak suka terhadap konten saya ini, ya bisa di skip saja teman-teman ya. Sekali lagi saya sampaikan, dalam konten kali ini saya tidak bermaksud sombong ataupun ria ataupun pamer kepada teman-teman semuanya, hanya karena atas dasar permintaan teman-teman semuanya untuk menjelaskan atau menyepil gaji saya di sini teman-teman. Untuk teman-teman semuanya yang sedang proses ke Jepang, tetap semangat. Mudah-mudahan teman-teman semua yang punya cita-cita dan keinginan kerja ke Jepang segera cepat berangkat ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan sampaikan dalam konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.